Kembali di iNews Sore, pemirsa kasus video asusila Giselle Anastasia memasuki babak baru. Penyebar video sore ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Giselle yang dijadwalkan menjadi saksi mangkir dari persidangan. Sidang dengan terdakwa PP dan MN yang diduga sebagai penyebar video asusila Giselle dan Nobu ke media sosial. Agenda sidang yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta keterangan saksi Giselle. Namun mantan istri Gading Marten itu absen dari sidang. Giselle sebelumnya sempat mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis lalu. Ia meminta izin tidak dapat menghadiri sidang karena ada keperluan keluarga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jalannya sidang kasus video asusila Giselle Anastasia dengan terdakwa penyebar video asusila, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nadia, ada informasi apa dari sidang yang berlangsung di sana? Ya, Fandi dan juga Stefani, untuk saat ini persidangan terdakwa PP dan juga MN yang merupakan terdakwa dari kasus penyebaran video syur antara Giselle Anastasia dan juga Michael Yukinobu. Untuk saat ini sidang baru saja selesai. Sidang ini bersifat tertutup sehingga kami juga masih menunggu bagaimana berjalannya dan juga hasil persidangan. Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di ruang 3 Dr. Mr. Indirekten Kusuma Atmaja, dan dengan agenda pemberian kesaksian dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU, dan seharusnya baik Giselle maupun Michael Yukinobu menjadi saksi untuk memberikan keterangannya pada persidangan hari ini. Namun keduanya berhalangan hadir. Sebelumnya pada Kamis 4 Maret 2021 lalu, Giselle Anastasia sempat mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta izin bahwa dirinya tidak dapat mengikuti persidangan pada hari ini karena memiliki urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Sementara itu sama halnya dengan Michael Yukinobu juga berhalangan hadir karena memiliki urusan pribadi yang mendesak. Namun tadi sebelumnya kuasa hukum dari PP dan juga MN, yaitu Andreas Silitonga, sudah hadir dan memberikan keterangan bahwa PP dan juga MN bukan merupakan orang pertama yang menyebarkan atau bukan merupakan tangan pertama, hanya merupakan ranting karena mereka mendapatkan dari grup Telegram yang lalu mereka unggah ke akun media sosial Twitter, dan dari situlah mereka memberikan keterangan juga bahwa dalam akun media sosial tersebut mereka tidak memberikan pernyataan, melainkan pertanyaan keaslian dari video yang ada. Sementara itu sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus sempat mengatakan selain motif atau tujuan untuk menambah followers, PP dan juga MN memiliki motif untuk mengikuti kuis ataupun giveaway. Dan dikarenakan baik Giselle dan juga Nobu tidak dapat hadir untuk hari ini, kami juga masih menunggu saksi lain yang didatangkan, dan menurut keterangan yang kami dapat digantikan dengan saksi pelapor lainnya. Ya, Fandi. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Istana Negara, di mana sejumlah pelaku industri film baru saja menemui Presiden Joko Widodo. Merilis film-film besar kami yang sudah ada dari 10 bulan, 1 tahun yang lalu, yang lagi diproduksi sekarang. Dan film-film box office ini yang angkat penonton ke bioskop, yang akan bawa penonton ke bioskop. Jadi saya kira tax incentive adalah salah satu inisiatifnya dari yang lain-lain. Juga dari pekerja film, aktor juga siap mendukung bagaimana pemerintah menekan angka COVID agar industri ini, ekonomi juga bisa bangkit, dan kita percaya Indonesia yang sehat, ekonomi bisa. Boleh gabung sama teman-teman yang lainnya. Kami permisi dulu, saya udah soalnya mungkin disampaikan. Iya, ini salah satu adalah permintaan dan usulan kami bahwa gimana supaya kalau presidennya berani ke bioskop, itu kan jadi masyarakat lainnya ikut confident, ikut yakin bahwa aman, karena protokol bioskop sudah disesuaikan jelas dengan
kita pakai masker udah nyaman. Sekarang bagi kita kalau ke restoran atau ke bioskop lebih nyaman, lebih aman ke bioskop. Tapi ini yang harapan kita, bahwa ada film besar, ada film nasional besar yang rilis. Kalau presidennya ikut nonton, ini jadi adalah salah satu trigger point ajak masyarakat ikut nonton juga. Kurang lebih ada sekitar 40-50 film lebih pending. Mungkin film besar ada sekitar 15-20 film. Itu pending yang dari beberapa produser, beberapa PH yang belum mau rilis karena situasi ini. Oke, saya. Oke, cukup. Oke, thank you very much. Thank you. Bye. Baik, itu tadi informasi dari Istana di mana beberapa pelaku industri film yang menemui Presiden Joko Widodo ini terkait dengan permintaan mereka agar pemerintah mendukung bangkitnya industri perfilman di tanah air. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pengusaha asal Sumatera Barat jadi korban perampokan lantaran terbujuk rayu oleh perempuan yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Akibat perampokan, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Di rumah siapa? Rumah siapa nih? Rumah siapa? Inilah detik-detik saat tim Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas menggerebek kediaman Frans Saputra alias Iqbal di Desa Muara Tiku, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Polisi meringkus tersangka yang saat itu sedang tertidur pulas. Saat diminta menunjukkan keberadaan pelaku lainnya, tersangka nekat melarikan diri. Polisi pun terpaksa melumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Tersangka berikut barang bukti kendaraan roda 4 kemudian dibawa ke Mapolres Musirawas. Tersangka ditangkap karena keterlibatannya bersama 3 orang rekannya yang masih buron, merampok seorang pengusaha asal Sumatera Barat. Korban mengalami kerugian 100 juta rupiah. Korbannya diikat sama teman kakak ipar saya itu. Setelah itu dia minta PIN ATM dan selesai memindahkan uang itu dia lepaskan bapak itu. Sementara itu menurut Kapolres Musirawas AKBP Efranedi, keempat pelaku merupakan satu keluarga. Modus operandi dengan mengumpankan istri salah seorang pelaku untuk berkenalan dan merayu korban melalui jejaring sosial. Korban sendiri ini salah satu pengusaha ya di Padang, Sumatera Utara ya. Jadi modus operandinya berkenalan lewat media sosial. Setelah berkenalan dengan salah satu keluarga, istri dari salah satu pelaku ini yang dijadikan umpan, saudari Evi dijadikan umpan untuk berkenalan dengan korban. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka yang telah ditangkap dan memburu pelaku yang masih buron. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang oknum polisi di Tabanan, Bali ditangkap karena mencuri cincin emas di sebuah pasar. Oknum yang baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun ini mengaku nekat mencuri karena terlilit hutang. Aksi seorang oknum polisi yang mencuri emas di sebuah toko di Pasar Tabanan, Bali terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat pelaku bergerak cepat mengambil 2 buah cincin emas yang diletakkan di atas etalase. Pelaku yang berusaha lari tertangkap warga dan langsung dibawa ke Mapolres Tabanan. Meski telah diamankan di kantor polisi, pelaku sempat berupaya kabur dan kembali ditangkap oleh polisi di kawasan Buleleng. Diketahui Bribda P baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun dan nekat mencuri karena terlilit hutang. Untuk pelakunya oknum dari anggota kita baru 2 tahun dinas. Untuk motifnya dan modusnya karena terlilit hutang sehingga mengambil jalan pintas. Namun kami juga kita akan proses pidananya. Bribda P kini masih diperiksa pihak Propam Polres Tabanan.
Pelaku terancam pasal 363 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Made Ergawa, iNews melaporkan. Bocah kelas 2 sekolah dasar di Pamekasan, Madura, Jawa Timur tewas mengenaskan. Pelaku pembunuhan yang ternyata kerabat korban berhasil diringkus. Adongku tak temu boleh, nak. Tak temu boleh, nak. Kesedihan mewarnai pemakaman AA, bocah kelas 2 sekolah dasar di Desa Taraban, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. AA harus meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan karena dibunuh. Motif pembunuhan dipicu dendam pelaku pada orang tua korban. Bergerak cepat, polisi meringkus UA yang masih terhitung kerabat korban. Pelaku tega menghabisi nyawa bocah tak berdosa karena dendam pada orang tua korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Selengkapnya terkait pembunuhan bocah kelas 2 sekolah dasar di Pamekasan, Madura, Jawa Timur sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Adi Putranto Utomo. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mbak. Ya. Baik Pak Adi, apa yang menjadi motif pembunuhan ini? Benarkah dilatar belakangi dendam pribadi? Jadi bisa saya jelaskan atas kronologis kejadian yang dilakukan oleh tersangka UA ini terkait pembunuhan terhadap korban atas nama AA. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait keterangan tersangka, motif dari tersangka ini yaitu pertama dendam terhadap orang tuanya korban. Dendam terhadap orang tuanya korban. Namun pada saat mendatangi rumah tersebut, orang tua dari korban ini sempat lari, yang laki-laki maupun perempuan, untuk meminta pertolongan. Dan karena di situ yang ada anaknya, akhirnya anaknya yang jadi korban dilakukan sabetan dengan pedang sebanyak 1 kali, kemudian ditambah lagi dengan 2 kali di bagian leher. Dan hasil pendalaman ya memang itu karena sakit hati, karena menurut keterangan tersangka, orang tua dari korban ini menggunakan sihir atau guna-guna terhadap anak dari bibinya tersangka, yang sekarang mungkin ada sakit. Tapi itu menurut penuturan ataupun dugaan dari tersangka. Nah, ini masih kita dalami apakah betul itu yang menjadi alasan ataupun hanya memang dendam sakit hati biasa. Jadi pada saat kejadian sebenarnya orang tua korban ini ada di rumah ya Pak? Ada. Jadi ibu dan bapaknya ada di rumah, karena si tersangka ini masuk ke dalam rumah dengan cara amarah, mendobrak pintu, akhirnya yang orang tua ini ketakutan, lari minta pertolongan untuk anaknya itu sendiri. Di situ ya langsung menemui tidak lari, akhirnya yang menjadi amarah ataupun lampiasannya itu anaknya tersebut. Baik, hubungan antara pelaku dengan orang tua korban apa sebenarnya Pak Adi? Pelaku dengan orang tua korban yaitu orang tuanya pelaku ini masih ada hubungan saudara dengan orang tuanya korban, saudara jauh. Oke, selain tuduhan yang Anda sebutkan tadi, ada konflik apa sebenarnya antara dua belah pihak ini sebelumnya? Untuk konflik antar keluarga ini ya sementara yang masih kita dapatkan informasi atau menurut keterangan dari berbagai saksi dan keterangan dari tersangka tersendiri, ya orang tua korban ini yang diduga katanya mempunyai kekuatan sihir ataupun santet gitu. Kalau dari keterangan orang tua korban, sebelum peristiwa ini apakah pelaku juga pernah mendatangi, mengancam ataupun berupaya melukai keluarga dari korban? Ya, jadi tersangka sendiri sebenarnya berasal dari luar daerah Pamekasan. Jadi sekitar hari Kamis yang bersangkutan itu datang, kemudian menginap di rumah bibinya tersangka. Di situ dia sempat mendatangi rumah dari orang tua korban pada hari Sabtunya. Namun
tidak menemui, akhirnya dicobalah untuk dimediasi supaya tidak ada amarah ataupun penyerangan seperti itu. Namun hari Minggunya pada saat mau dimediasi, ternyata yang bersangkutan sudah mendatangi langsung dengan membawa senjata tajamnya. Baik. Terima kasih AKP Adi Putranto Utomo, Kasat Reskrim Polres Pamekasan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, hasil otopsi jasad nenek berusia 61 tahun yang diracun oleh menantunya memastikan penyebab kematian korban. Dari tubuh korban ditemukan tanda-tanda keracunan termasuk aroma menyengat yang berasal dari bau racun biawak yang digunakan pelaku. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mengautopsi jasad Noni, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diduga diracuni oleh menantunya sendiri. Hasil otopsi menunjukkan adanya tanda-tanda keracunan yang diderita korban, sehingga menyebabkan kematian. Kita tidak jumpa memang dia itu kekerasan, tapi pada mulutnya kita lihat ada buih halus sudah pecah. Itu menandakan dia aspiksia memang dia. Ujung jarinya juga warna kebiruan, bintik banget pada bola matanya. Karena kekerasan ya, karena waktu kita cium pun kok sepertinya baunya menyengat ini. Noni, 61 tahun, tewas usai diracuni sang menantu. Jasad korban ditemukan anaknya di dalam rumah dengan kondisi mulut yang mengeluarkan cairan. Pas pulang ke rumah, keadaan ibu? Ya sudah, tidak lagi, tidak baca ngomong lagi. Kalau sudah banyak buih kak ya? Iya. Lagi ya. Sempat nanya sama istri kakak, apa jawabannya Pak? Ya katanya itulah masuk angin. Sebelumnya, pelaku yang merupakan menantu korban berhasil diamankan polisi dari amukan warga yang kesal. Berdasarkan pengakuan pelaku, racun biawak yang ia masukkan ke makanan awalnya ia tunjukkan kepada suaminya. Namun salah sasaran dan justru dimakan oleh mertuanya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, seorang pria menikam istrinya sebanyak 5 kali saat cekcok. Diduga suami yang pengangguran marah ketika diminta istri untuk bekerja untuk menafkahi ketiga anaknya. Sriwanti, wanita berusia 38 tahun, warga Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, ditikam suaminya sendiri. Warga berdatangan setelah korban meminta tolong karena terluka di wajah, telinga, dan kepalanya setelah ditikam sebanyak 5 kali oleh suaminya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit dan kini dirawat intensif. Menurut anak kandung korban yang juga anak tiri pelaku, ayah tirinya sering mengancam ibunya jika tidak diberi uang. Diduga pelaku marah karena diminta bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ayah tiri tadi ya? Memang sering bawa pisau? Barang-barang tajam dibawain. Pisau-pisau dapur semua habis dibawain dia. Kalau masalahnya sering berantem karena apa, Dek? Mama capek, dia mau enaknya aja. Dia kan kepala rumah tangga, anak dah 3, setidaknya dia pikir lah untuk ke depannya anaknya kayak mana. Kan nggak mungkin mama terus jadi tulang punggung. Mama aku dari dulu yang jualan dia sampai sekarang nggak ada ya kerja. Polisi kini memburu pelaku yang kabur setelah menikam istrinya. Dari hasil pernikahan dengan korban, pelaku mempunyai 3 anak yang masih kecil dan 1 diantaranya menjadi saksi ketika ibunya dianiaya oleh ayahnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hubungan Kaisang Pangarep dan kekasihnya Nadia Arifta mencari perhatian publik usai meninggalkan Felicia. Namun beredar kabar Kaisang berencanakan segera melamar Nadia Arifta pada bulan puasa mendatang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan wanita yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yaitu Nadia Arifta, rencananya akan segera menggelar lamaran usai bulan puasa mendatang. Ibunda Nadia Arifta pun membenarkan Kaisang akan mempersunting putrinya yang kerap menjadi pembawa acara di setiap pembukaan usaha Kaisang di seluruh daerah.
Ibunda Nadia Arifta pun membenarkan bahwa kabar yang beredar, Kaisang dan Nadia akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Boy, ada yang manis tapi bukan aku. Ya, nama Kaisang Pangarep tiba-tiba jadi viral di media sosial setelah hubungannya dengan Felicia Tisu berakhir. Kaisang akhirnya buka suara terkait kabar yang membuatnya viral beberapa hari terakhir. Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akhirnya buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu tanpa penjelasan. Dalam sebuah video, awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar putus merupakan masalah pribadi sehingga tidak etis diumbar. Namun Kaisang akhirnya memberi penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungan dengan Felicia. Gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi loh. Masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Sementara itu, kakak dari Felicia Tisu, Daryl, juga angkat bicara terkait masalah yang menimpa adiknya. Dalam sebuah video, Daryl sebagai kakak ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya. But more importantly, to all women who are listening to this right now. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparents' blessings, and recently asked for my sister's hand in marriage in December 2020. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text that his father has agreed. Kabar ini menjadi konsumsi publik setelah ibunda Felicia, Melia Lau, berkomentar mengenai putusnya hubungan antara putrinya dengan Kaisang. Melia ungkap kronologi hubungan Kaisang dengan putrinya hingga adanya orang ketiga. Bahkan Melia juga menyebutkan akun medsos Presiden Jokowi. Kabar tersebut sampai ke telinga ahli kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Ia menyayangkan postingan ibunda Felicia yang menyebutkan akun Jokowi dan menyinggung persoalan anak yang sudah bisa mengambil keputusan. Kisah berakhirnya asmara Kaisang dan Felicia pun jadi viral dan jadi perbincangan netizen. Salah satunya akun TikTok video ini. Aku minta maaf banget, kita udah gak bisa ngelanjutin hubungan kita. Karena yang udah kamu tahu, kita kan beda agama. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap mengunggah foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Banten kembali menangkap 9 anggota geng motor All Star yang videonya viral membuat ada lampu merah. iNews sore kembali sesaat lagi.